April. Pemirsa, pemakaman pasien terduga COVID-19 di Alor NTT ricuh. Petugas pemakaman diusir kerabat korban. Inilah detik-detik saat anggota Satgas COVID-19 Kabupaten Alor yang telah siap memakamkan jenazah diusir kerabat korban. Keluarga memprotes pemakaman dengan protokol COVID-19 lantaran menilai belum ada bukti korban terjangkit corona. Pemakaman pun akhirnya dilanjutkan oleh petugas Satpol PP. Lurah Cipete Utara, Jakarta Selatan, Nur Cahya menjadi korban pengeroyokan saat membubarkan kerumunan di sebuah kafe di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan. Akibatnya Lurah mengalami lebam di bagian wajah dan seorang pelaku ditangkap polisi. Petugas Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menggelar sidak ke lokasi pengeroyokan Lurah Cipete Utara di sebuah warung kopi di kawasan Jakarta Selatan. Namun suasana kafe ini sepi, hanya ada karyawan yang berjaga, sedangkan pemilik kafe tidak berada di lokasi. Sebelumnya pada 21 November lalu, Lurah Cipete Utara Nur Cahya menjadi korban pengeroyokan saat menggelar razia PSBB transisi. Ramainya pengunjung membuat Nur Cahya mencari pemilik kafe, namun tiba-tiba pengunjung kafe yang marah dan mengeroyok Nur Cahya. Kejadian ini pun langsung dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan. Nur Cahya Lurah Cipete Utara Jakarta Selatan menjadi korban pengeroyokan sekelompok orang saat berusaha membubarkan kerumunan di Cafe Brothers Jalan Kemang Selatan 7, Kebayoran Baru yang melanggar aturan protokol kesehatan. Satu pelaku pengeroyokan berinisial RG telah ditangkap dan kini polisi masih mengejar 3 pelaku lainnya yang diketahui memiliki peran berbeda saat pengeroyokan terjadi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Ciracas, Jakarta Timur dievakuasi ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Mereka akan menjalani karantina selama 2 pekan. Inilah proses evakuasi 69 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari Puskesmas Ciracas menuju Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selain di Wisma Atlet, warga yang tersebar dari berbagai wilayah di Ciracas ini juga menjalani isolasi mandiri di beberapa lokasi yang disiapkan pemerintah DKI Jakarta. Hingga siang tadi, Puskesmas Kecamatan Ciracas terus menggelar tracing kepada keluarga maupun orang yang memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Sebagian besar kasus COVID-19 di Ciracas berasal dari klaster keluarga. Kasus yang banyak ini memang untuk OTG atau orang tanpa gejala dan gejala ringan seperti itu. Jadi jangan sampai nanti dia di masyarakat gejalanya semakin berat, malah tidak ada yang memantau. Setiap pasien positif COVID-19 dievakuasi berdasarkan gejala yang ditemui petugas tracing Puskesmas. Bagian tanpa gejala akan dirujuk ke Tower 8 Wisma Atlet maupun hotel yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta. Tim liputan iNews melaporkan. Kasus COVID-19 kembali meningkat. Hingga siang tadi terdapat 6.310 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 tercatat 605.243 kasus terkonfirmasi, 496.886 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 18.511. Mr. Aladin bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengadakan fun trip partner gathering bersama pelaku usaha pariwisata di Yogyakarta dan sekitarnya. Langkah tersebut sebagai upaya menilik kesiapan reaktivasi destinasi wisata Indonesia yang aman dan nyaman di era kenormalan baru dengan menerapkan protokol kesehatan berbasis CHSI. Pariwisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bangkit di era kenormalan baru. Sejumlah destinasi wisata siap menyambut kedatangan pengunjung dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat berbasis CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Hal tersebut dapat terlihat dari kegiatan Fun Trip Partner Gathering yang digelar oleh Mr. Aladin dan Kemenparekraf di Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu apa yang dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah berusaha untuk
mengembalikan kepercayaan masyarakat. Nah, mengembalikan kepercayaan masyarakat itu tentunya dengan beberapa kampanye yang terkait dengan protokol kesehatan. Tujuannya adalah tentunya kita melakukan reaktivasi pariwisata bahwa destinasi di Yogyakarta ini sudah layak untuk dikunjungi kembali setelah menerapkan protokol kesehatan. Dengan diselenggarakannya Fun Trip Gathering ini, diharapkan mampu meningkatkan kembali gairah sektor pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki banyak potensi. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, vaksin COVID-19 sudah datang, namun masih membutuhkan proses lagi sebelum disalurkan ke masyarakat. Karena itu, utamakan disiplin pada protokol kesehatan. Ya, terapkan selalu 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam ini sore hari ini, saya Abraham Silaban. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana.